Jadi Islam itu bisa hilang dari kita, ya. Sebagaimana kita bisa menanggalkan baju kita. Jadi ketika seorang berislam, maka dia harus tahu apa konsekuensi Islamnya, dan dia harus pelajari apa-apa saja yang bisa menghilangkan Islam dari dirinya. Dan pembahasan pertama di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, i'lam. Kata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan, i'lam anna nawaqidh al-Islam asyratu nawaqidh. Kata beliau, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya nawaqidul Islam itu, pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 betul. Ada 10. Yang pertama, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ya, kesyirikan. Syirik bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik bisa menghilangkan baju keislaman kita. Syirik bisa mencabut akar keimanan dalam hati kita. Orang yang mengatakan Islam dalam lisannya, akan tetapi amal perbuatan sehari-harinya bercampur dengan kesyirikan, maka dia bisa keluar dari Islam walaupun KTP-nya masih Islam. Ya, jadi Islam atau tidaknya seseorang tidak dilihat dari KTP-nya, tapi dilihat dari hatinya, ucapannya, dan amal perbuatannya. Baik. Syirik ini jamaah rahimahullah adalah dosa yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putra beliau saat beliau menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah, duhai ananda jangan berbuat kesyirikan. Ya. Inna syirka la zulmun 'adzim. Karena syirik itu adalah zalim yang paling zalim. Zalim yang paling besar. Karena zalim itu lawannya adil, lawannya adil. Ya. Zalim itu tidak hanya berarti menganiaya. Zalim itu artinya tidak adil. Adil itu apa? Anak kita punya 5 anak misalkan. Anak yang pertama kuliah, anak kedua SMA, anak ketiga SMP, anak keempat SD, anak kelima TK. Allah pas. Ya, 5 jenjang pendidikan ada semua anaknya. Semua 5 anak ini dikasih jajan seminggu 500.000. Adil? Adil tidak? Tidak adil. Tapi sama. Tapi adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan masing-masing haknya. Itu adil. Maka zalim kebalikannya, zalim adalah memberikan sesuatu yang bukan sesuai haknya, atau tidak memberikan hak yang harus diterima oleh pihak lainnya. Itu zalim. Kenapa syirik dikatakan zalim yang paling besar? Karena yang kita zalimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menganiaya Allah, karena Allah tidak peduli dengan ibadah kita. Kita mau syirik, kita mau bertauhid, Allah tidak ada untungnya. Tidak ada keuntungan bagi Allah. Semua makhluk bertauhid, terus raja Allah bertambah, dan semua makhluk melakukan kesyirikan, tidak menyembah Allah sama sekali, Allah juga tidak rugi. Tidak ada kehilangan sedikit pun kekayaan Allah. Tapi Allah di sini artinya adalah ketika kita tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka inna syirka la zulmun 'adzim. Maka dosa yang paling besar itu syirik. Karena berkaitan dengan hak Allah. Ya, karena berkaitan dengan hak Allah. Dan syirik adalah dosa yang tak terampuni. Syirik itu dosa yang tidak akan diampuni kalau seandainya seseorang meninggal dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengampunan untuknya. Tidak ada pengampunan untuknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan bisa menyelamatkan umatnya yang melakukan kesyirikan. Siapa? Seperti siapa? Paman beliau alaihi salatu wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib itu apa kurangnya dalam memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Mungkin kalau kita lihat jasanya Abu Thalib dibandingkan dengan jasa kita sekarang untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lebih besar jasanya? Abu Thalib. Abu Thalib. Kita sudah ada bukti perjuangan dulu. Apa yang sudah kita perjuangkan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita perjuangkan? Abu Thalib sampai diboikot 3 tahun ditemani itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak makan 3 tahun kelaparan. Ya, tidak ada yang mau menjual makanan kepada beliau dan tidak ada yang beliau makan. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka min Rabb. Aku akan la astaghfiranna Rabbi lak. Aku akan mintakan ampun untuk wahai pamanku. Masih yang mintakan ampunan. Kita ampun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib. Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Thalib bisa, karena jasa-jasanya Abu Thalib itu sangat-sangat besar. Akan tetapi cuma sebatas apa? Keringanan azab, tidak sampai keluar dari neraka. Laula ana laka tidak sekali neraka. Kalau seandainya bukan karena diriku, pasti Abu Thalib sudah berada di kerak-kerak neraka. Tapi karena diberikan syafaat oleh Nabi SAW, dan itu satu-satunya orang musyrik itu yang dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa-jasanya selama ini mendapatkan adab yang paling ringan. Tapi tidak bisa keluar dari neraka. Karena dosa syirik dosa paling besar, dosa yang tak akan pernah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pelakunya bertaubat sebelum meninggal. Allah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin saja akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan liman yasha bagi orang-orang yang Allah. Dosa-dosa selain syirik bisa jadi ketika kita bertemu Allah nantinya, ada satu perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi amalan tersebut menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Mungkin, tapi amal baik itu tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa syirik. Dosa dan dosa yang tak akan pernah diampuni. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal perjuangan dakwah beliau sampai akhir hidup beliau, syiarnya adalah tauhid. Syiarnya adalah tauhid. Karena percuma orang berbuat baik, percuma orang rajin sedekah, tapi dia pelaku kesyirikan, tapi dia masih musyrik, percuma. Dan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang. Bukan kita manusia, dan Allah yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diterima. Dan orang yang melakukan kesyirikan pasti masuk neraka. Dan tidak akan mungkin masuk surga. Ya. Apakah kita sudah kapling surga? Apakah kita adalah pemegang kunci surga sehingga berhak mengatakan orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga? Ya, siapa kita yang berhak mengatakan orang-orang yang tidak beragama Islam tidak mungkin masuk surga? Soal sombong, ya. Memang Anda pemilik kunci surga? Tidak, yang punya kunci surga siapa? Oh, berarti yang boleh menentukan kriteria orang masuk surga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh larang orang masuk surga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejatinya Allah Azza wa Jalla akan haramkan surga untuknya. Allah haramkan surga untuknya. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya nanti bukan surga tetapi neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar. Dan Allah katakan orang itu zalim dan tidak akan ada yang bisa menolong orang-orang zalim. Dan ada bisa orang menyelamatkan orang-orang yang tidak mau beragama Islam, tidak mau beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada satu orang yang bisa menyelamatkan orang. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak akan ada penolongnya. Bahaya dosa syirik.
pembatal Islam yang paling pertama yang harus kita ajarkan. Ya, maka jangan pernah bosan pembahasan tauhid dan kebalikan syirik. Karena kadang-kadang pembahasan salah satu usul kita bahas syirik, pembahasan qawaidul arba'ah kita bahas syirik. Bosan bahas syirik sama syirik. Ya, kenapa harus dibahas terus syirik tauhid? Karena memang sangat berbahaya itu syirik. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin dirinya selamat dari kesyirikan sampai mati. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan syirik itu lebih halus daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu di malam hari. Kalau sekarang padam lampu, listrik padam, ya. Langit mendung, segitunya gelap. Kelihatan nggak semut hitamnya? Semut hitam jalan di batu hitam, ya. Di saat tidak ada cahaya, di malam hari tidak ada penerangan, masih kelihatan semutnya. Nah, segitu halusnya kesyirikan masuk ke dalam hati seseorang. Karena kita lakukan tanpa disadari. Sehingga apa? Sehingga kita harus banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari syirik. Berapa kali doa sehari semalam berlindung dari syirik? 6 kali. Apa aja pas waktunya 6 terus bisa 6. Zikir pagi, sore. Selebihnya lebih banyak doa berlindung dari kesyirikan atau doa minta uang? Minta harta atau minta dunia? Soalnya minta dunia lebih berat daripada jatuh kepada syirik. Tapi alhamdulillah kalau seandainya masih kita berdoa tentang syirik. Kadang lupa terus doa tentang syirik. Karena apa? Karena KTP sudah Islam. KTP sudah Islam, sudah terjamin. Ya. Orang tua Muslim, ya kan? Tetangga Muslim, tiap hari sholat 5 waktu, ikut kajian, apa lagi? Apa lagi doa berlindung dari? Harus ada rasa was-was terus, harus ada rasa takut dalam hati jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam doanya wajnubni wa baniya an na'budan. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku agar jangan sampai menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai beliau dan keturunannya, semoga Allah jaga dirinya dan jaga keturunannya jangan sampai nyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sudah pernah menghancurkan berhala dengan tangannya. Kita belum pernah ya? Rela dibakar Nabi Ibrahim. Masa masih sudah sangat teruji ya? Rela dibenci oleh kaumnya, rela diusir oleh kaumnya, bahkan rela dibakar di kobaran api itu karena menghancurkan berhala. Masa belum teruji? Tauhid dan teruji. Akan tetapi masih minta sama Allah wajnubni wa baniya an na'budan. Ya Allah, jauhkan diriku dan keluargaku, keturunanku agar jangan sampai kami menyembah berhala. Ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Betapa sering beliau mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai hati yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku berada di atas agama, di atas tauhid. Jangan sampai aku melakukan kesyirikan atau pembatal keislaman. Yang berdoa siapa? Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin, yang sudah dikatakan ana awwalu man yuftah li babul jannah. Akulah orang yang pertama kali akan dibukakan pintu surga. Dan bakal dibuka pintu surga sampai Nabi Muhammad SAW berada di pintu surga. Sudah segitunya jaminannya, tapi tetap berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Tidak bisa menjamin dirinya sendiri. Segitunya rasa takut para ulama. Maka kata
Wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman. Wahai Aisyah, apa yang membuat aku bisa merasa aman sedangkan hati-hati hamba itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu. Yuqallibuha kaifa syaa. Yang Allah bisa bolak-balikkan hati itu terserah Allah. Kita tidak bisa atur Allah. Makanya doa sama Allah Subhanahu. Ini kapan muncul ingin rasa berdoa ketika kita tahu bahwasanya kita ada kemungkinan melakukan kesyirikan. Karena dulu yang melakukan kesyirikan siapa? Manusia juga. Manusianya gila atau waras? Orang waras. Bukan orang bodoh. Orang-orang hebat itu di masa itu. Ya, orang-orang hebat di masa itu. Orang-orang besar di masa itu yang melakukan kesyirikan. Di zaman sekarang orang-orang cerdas, orang-orang itu masih melakukan kesyirikan. Bukan orang-orang bodoh yang melakukan kesyirikan. Orang-orang pintar itu jatuh dalam kesyirikan. Nyembah patung itu siapa? Orang-orang pintar. Dari sisi dunianya, orang-orang yang logikanya jalan ketika bahas dunia. Orang-orang yang berakal, tajam akalnya. Tapi mereka jatuh kepada kesyirikan. Setinggi apapun Pak, setinggi apapun gelarnya. Tapi ketika misalkan daftar caleg masih kedukun, masih kedukun minta pelaris. Padahal doktor, udah tinggi ilmunya, tapi masih jatuh dalam kesyirikan. Tahu Pak? Siapa? Rahasia umum itu. Dia masih jatuh kesyirikan. Ada acara-acara besar masih panggil pawang hujan. Padahal kita udah 2025 ini. 2020. Kalau kita ajak bahas masalah agama, dia katakan apa? Orang tak pada kebulan, kita masih duduk di masjid bahas agama dulu. Tapi pas ada acara-acara masih datang panggil pawang hujan. Terus gimana logikanya gitu? Orang-orang seperti itu masih jatuh ke dalam kesyirikan. Masih jatuh dalam kesyirikan. Terus apa yang membuat kita menjamin diri kita untuk tidak jatuh dalam kesyirikan? Maka doa. Setelah itu apa? Belajar. Makanya jangan bosan untuk belajar tentang tauhid dan kesyirikan. Apa-apa aja kesyirikan. Mungkin saja kita menganggap ini bukan syirik, tapi padahal hakikatnya kesyirikan bahaya. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara kita menghindari kesyirikan, kalau kita tidak tahu yang mana syirik. Harus paham dulu kita, harus belajar dulu. Maka jangan pernah bosan untuk menghadiri kajian tauhid dimanapun. Kajian tentang syirik, kajian tentang tauhid. Biasanya kajian tentang syirik, tentang tauhid ini agak malas untuk didatangi. Yang ramai bisa kajian pernikahan ya. Pernikahan. Kadang yang datang udah nikah satu. Udah nikah, datang juga kajian pernikahan. Tapi kan untuk tujuannya untuk apa? Biar jadi suaminya lebih baik. Bukan untuk nambah. Kajian muamalah ya. Bagus sebenarnya kajian-kajian seperti itu kita datang gitu. Cuma ketika kajian tauhid enggak tahu. Udah khatam 2 kali 3 kali gitu. Enggak, masih banyak kesyirikan yang mungkin kita belum tahu. Semangat itu. Kenapa? Bahayanya lebih fatal gitu. Bahayanya lebih fatal. Karena berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jadi pelajaran untuk kita. Kenapa kita harus merasa takut dari kesyirikan ini, dosa paling besar ini? Karena ya para nabi saja tidak berani untuk menjamin diri mereka selamat dari kesyirikan, padahal sudah Allah jamin surganya. Mereka masih mengkhawatirkan diri mereka. Apalagi kita yang tidak ada jaminan surga. Siapa yang bisa menjamin kita tidak melakukan kesyirikan? Sadar atau kita tidak sadar? Ya sadar atau tidak kita sadar.
Atau nggak tahu iman kita mungkin nanti kalau makan surga. Yang awalnya kuat ternyata besok bisa ditukar dengan sekardus direbus. Ternyata nggak ada yang bisa menjamin itu. Ada yang bisa menjamin itu. Karena ada lagi pembahasan. Kita kalau orang Muslim ini dua kali kena. Satu kena pajak naik lagi 12%. Terus apa? Zakat bayar lagi gitu. Tahu banyak kita yang harus kita bayar. Sedangkan orang-orang non Muslim sana bayar cuma satu, bayar pajak aja. Pindah lah gitu. Hanya gara-gara 2,5% aku bayar. Hanya gara-gara 2,5% sama zakat nggak mau dia. Ya nggak tahu kita iman namanya ya. Kadang ketika punya uang iman tinggi, ketika uang habis iman turun. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Dalam kondisi apapun ya Allah, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan punya nikmat atau kehilangan nikmat, jangan pernah hilang tauhid. Ya Allah, jangan pernah hilang tauhid. Ya, dan terus kita belajar. Rasa takut itu yang akan dorong kita untuk terus belajar. Man khafa adlaj. Orang yang merasa takut dia akan segera pulang. Tidak tunggu waktu larut malam. Di awal malam sudah mulai jalan. Kenapa? Karena tengah malam banyak gangguan, banyak pergerakan. Jadi apa? Pulangnya jangan tengah malam. Kalau orang punya rasa takut, dia akan cepat-cepat pulang. Nabi SAW katakan itu, waman adlan balagul manzil. Dan siapa yang cepat pulang di malam hari, di awal malam, maka dia akan sampai rumah dengan selamat. Ya dia menggerakkan kita juga terkadang rasa takut. Nah, baik. Maka ini yang kenapa kita harus selalu belajar tentang kesyirikan. Kita bahas apa itu kesyirikan. Syirik itu adalah lawan dari tauhid. Maka syirik itu adalah ja'lu al-ibadah li ghairillah. Ketika kita menjadikan ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan untuk selain Allah. Itu syirik. Semua ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ismu jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal aqwal. Segala perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mengatakan al-ibadah itu adalah al-mahabbah ma'al-dhul. Ya. Yaitu rasa cinta dengan diiringi dengan rasa penghinaan diri. Ibadah. Jadi ibadah itu inti sebenarnya adalah penghinaan diri dengan diiringi rasa cinta. Ibadah. Maka semua yang berbau ibadah, yang semua itu adalah ibadah, tidak boleh kita amalkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan kepada berhala. Dan karena orang itu mengatakan kalau kepada patung itu baru syirik. Tapi kalau seandainya kepada wali tidak. Kalau patung-patung Brahma, Wisnu, patung Yesus, nah itu baru syirik. Tapi kalau wali Allah, orang-orang soleh, maka itu bukan syirik, tidak sama. Yang penting tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Maka itu syirik. Berdoa kepada patung syirik. Maka berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal di kuburan itu juga syirik. Jadi bedakan antara tawassul sama doa langsung sama wali. Ya. Kalau doa langsung sama wali
ya wali fulan, ya syekh fulan, sampaikan kepada Allah, mudahkan jodoh kita. Ya wali fulan, fulus. Kertas merah ya, mulus. Ya, langsung minta ke wali fulan, ayo syirik. Kalau tawasul gimana? Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, doanya langsung sama Allah. Ya Allah, aku minta langsung kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu, mudahkan duniaku, mudahkan pekerjaanku ya Allah. Dan aku berwasilah kepadamu dengan wali fulan. Itu tawasul. Itu tawasul yang para ulama katakan kalau ini tidak syirik. Bukan yang sudah meninggal, tapi doa langsung sama Allah. Itu bukan syirik. Akan tetapi apa? Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dosanya beda tuh. Itu bukan syirik, karena minta langsung kepada Allah. Cuman salah tawasul. Karena tawasul ini kan doa. Tawasul ini kan ibadah. Karena kita berdoa kepada Allah dan kita merendah di hadapan Allah. Doa dengan tawasul harus ada dalilnya. Apa saja dalil yang boleh kita tawasulkan? Amal soleh kita boleh, nama-nama Allah boleh, kepada orang yang masih hidup minta didoakan boleh, tapi doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita doa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawasul orang yang sudah meninggal, tidak ada ajaran, tapi bukan syirik. Maka dibedakan. Jadi jangan kita hukumi semua syirik ya. Cuma kebanyakan orang sekarang datang ke kuburan langsung minta sama syirik. Ya, karena orang sudah meninggal bisa apa? Maka mereka datang dengan berbagai dalil. Orang yang meninggal bisa fisabilillah itu ahya, hidup. Indallahi yurzaq. Ya, mereka hidup di alam barzakh, bukan alam dunia. Alam barzakh. Mereka hidup dengan nyaman di alam barzakh. Iya. Makanya Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal, apa kata Nabi SAW? Is'alullaha li akhikum at-tabat. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meneguhkan hati orang saudara kalian ini. Fa innahu al-ana yus'al. Karena sekarang dia akan ditanya. Yang meninggal sahabat itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW katakan is'alu akhakum. Minta sama saudara kalian yang sudah meninggal dia. Minta apa hajat kalian ada, tapi doakan kepada orang sudah meninggal itu butuh doa. Kan nggak lucu orang-orangnya meninggal minta didoakan, datang orang kalau ziarah ke kuburannya malah minta doa. Kita perlu doa dia boleh minta doa. Di kuburan yang meninggal. Nah, ya makanya bahkan para sahabat dulu pun mereka hidup di sebelah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah minta ke Nabi. Padahal Nabi itu kalau kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab salawat itu. Tapi jangan dibayangkan ya kalau 1 miliar orang berselawat, Nabi jawabnya gimana? Nah itu udah beda di luar alam kita. Tapi dijawab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sholawatnya dijawab dan Nabi ucapkan itu ketika hidup, ketika meninggal ada sahabat yang datang kuburan Nabi langsung doa sama Nabi. Jadi mau doa sama patung, mau sujud sama patung, sujud sama kuburan, sujud sama orang soleh, sujud sama wali, sujud sama malaikat. Walaupun malaikat ini adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap itu syirik. Kenapa? Karena mereka tidak berhak terima sujud kita, mereka tidak berhak terima doa kita. Yang berhak menerima ibadah doa dan ibadah sujud kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya marah Allah ini
itu haknya Allah, terus kita berikan kepada makhluknya Allah. Nah, baik. Kadang ada orang yang mengatakan, ya, bahwasanya kita itu pergi minta sama wali ini, minta sama malaikat ini, itu tujuannya adalah agar mereka sampaikan ke Allah. Kita nggak meyakini mayat ini yang memberikan manfaat atau Allah. Cuman kalau kita sampaikan ke si fulan ini, Syekh fulan ini, nanti Syekh fulan kan dia dekat sama Allah, dia wali Allah. Maka biarkan Syekh fulan ini yang menyampaikan langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi butuh orang dalam. Nah, doanya butuh orang dalam. Kita tuh terlalu kotor untuk minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan inilah yang dikatakan orang-orang musyrik zaman dulu yang dilawan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW melarang mereka untuk menyembah berhala-berhala yang dulunya adalah monumen untuk mengingat orang-orang soleh. Jadi beberapa berhala itu adalah berhalanya orang-orang soleh, orang-orang baik, tapi berupa patung. Mereka menyembah itu agar apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada berhala yang tidak memberikan mudarat sama manfaat. Mereka tahu itu. Tapi jawaban mereka apa? Wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Mereka mengatakan mereka ini bukan Tuhan. Mereka ini hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama jawabannya. Orang sekarang sama orang dulu, dan itu disebutkan dalam Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Betul ya, setiap harinya kita baca. Iya, minimal Al-Fatihah kan Quran itu. Minimal. Makanya besok ketika bulan Ramadan, insya Allah semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, ya. Maka kembalilah berazam 1 bulan tamat atau khatam minimal 1 kali dengan terjemahannya. Jadi jangan baca Quran cuma bahasa Arabnya saja, karena kita tidak paham. Semua yang kita bahas ini ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cuma jarang kaum muslimin tahu karena jarang yang baca artinya. Tidak tahu artinya. Kalau malas baca artinya, ada cara yang lebih mudah, yaitu apa? Paham bahasa Arab. Itu lebih mudah lagi. Cuma belajarnya yang lama. Bukan belajarnya yang lama, konsistennya. Gak nyinggung siapa-siapa gitu. Belajar itu kalau saatnya kita tak tahu baca terjemah. Baca terjemah. Dan juga ingat bacaan sholat itu minimal harus tahu arti. Janganlah kita sudah mengerti hakikat sholat. Sholat itu bertemu Allah. Sholat itu ngobrol sama Allah. Tapi kita tidak tahu apa yang diobrol ya. Kita baca apa, kita tidak tahu. Bagaimana mau khusyuk sholatnya? Minimal itu dihafalkan. Ya, agar kita ngerti ketika kita baca Subhana Rabbiyal A'la, ngerti kita maksudnya apa. Allahu Akbar itu artinya apa? Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Rabbana walakal hamd itu artinya apa? Rabbil firli, Rabbil firli artinya apa? Sehingga kalau kita tahu artinya akan lebih terasa. Nah, maka itu. Ya, jadi kembali kita, ya. Jadi jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh orang-orang sekarang itu sudah lagu lama. Sudah jawaban-jawaban lama, dan itu sudah Allah bahas dalam Al-Quran. Ya, ketika mereka dilarang menyembah berhala, mereka bilang, ya memang saya tahu berhala ini tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, saya tahu.
tapi mereka ini syufa'atuna indallah. Mereka ini memberi syafaat kami. Mereka ini orang-orang soleh dulunya. Ini disampaikan hal yang sama zaman sekarang. Lalu apa ini? Jadi tidak bisa diterima ketika kita sujud, ketika kita berdoa langsung kepada penghuni kubur, terus dengan alasan agar dia jadi syafaat kita, nyampein doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini alasan orang dulu dan Allah bantah itu. Allah bantah. Maka Allah suruh langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita doakan sama orang yang masih hidup. Dan itu pun dijelaskan para ulama bukanlah hal yang utama. Karena kita lihat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat-sahabat besar, itu tidak ada riwayatnya mereka minta doa sama Nabi. Yang minta doa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya sahabat-sahabat kecil. Seperti Abu Bakar, itu minta ke Nabi bukan didoakan, tapi ajarkan aku doa ya Rasul. Itu bahasanya. Tapi boleh nggak boleh? Karena Nabi juga pernah dimintai doa dan didoakan. Boleh. Cuman yang paling utama adalah doa sendiri. Kenapa kita nggak bisa doa sendiri? Sama seperti ruqyah. Kita ada orang sakit misalkan ruqyah, ruqyah itu. Kenapa ruqyah itu? Ruqyah itu kan baca ayat Al-Quran. Kenapa kita nggak bisa baca sendiri? Karena iman saya, ini imannya berarti. Saya nggak bergantung sama orang, tinggal baca Quran. Berarti kita kurang yakin sama Quran kita sendiri kan? Makanya aku minta, walaupun boleh minta ruqyah, tapi kalau misalnya minta ruqyah kurang hilang kesempatan dapat menjadi orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada bukan tidak boleh, tidak ada dosanya minta ruqyah itu. Cuma hilang keutamaan. Baik. Berapa menit lagi? Ya. Jadi intinya syirik ini yang menjadi dosa besarnya adalah menjadikan satu ibadah yang harusnya itu hak Allah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik yang bisa mengeluarkan orang dari Islam ini adalah syirik besar. Jadi syiriknya ada dua. Ada syirik yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ada syirik kecil. Ya, ada syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya apa? Riya. Dia masih beriman sama Allah. Cuma dalam ibadah sholatnya yang dia riyakan itu dia ingin dipuji orang. Cuma ibadah sholatnya dia untuk siapa? Allah, dia nggak beribadah kepada berhala, kuburan, dan kepada Allah. Cuma ingin dipuji orang, ingin dapat balasan dari orang itu dia. Nggak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tidak mengeluarkan dia dari Islam. Cuma dosa besar bahaya juga. Syirik itu sekecil apapun tetap dosa paling besar. Karena berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda syirik besar sama syirik kecil adalah syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik besar itu membuat seorang kekal dari neraka, syirik kecil tidak membuat orang kekal di neraka. Syirik besar itu membuat seorang tidak akan bisa masuk surga, tapi syirik kecil itu masih mungkin masuk surga. Kenapa? Karena masih muslim. Ya, masih muslim. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Ya. Totoyu, mitos, profan, termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Kalau kita syirik kecil ini ada remeh rasanya kan? Syirik kecil, masih aman lah. Enggak, sama syirik tetap syirik. Syirik itu tetap syirik.
mengatakan hujan karena bintang ini, bintang itu, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Ya, karena cuma sekedar fenomena alam saja itu. Nah, untuk membedakan antara syirik besar dan syirik kecil itu gimana? Terus kalau seandainya kita pernah terjebak atau terperosok dalam syirik itu, apa yang harus segera kita lakukan? beda syirik besar sama syirik kecil adalah syirik besar itu ya, ketika dalil-dalilnya di situ Allah jelaskan syirik secara mutlak satu. Yang kedua kalau syirik kecil itu dalil-dalil yang menyebutkan itu syirik, akan tetapi dalil lain menjelaskan dia masih muslim. Gimana cara membedakannya dengan belajar atau bertanya? Tidak bisa kita rinci satu-satu. Seperti orang yang bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia musyrik. Para ulama katakan ini syirik kecil. Karena syirik dalam lafaz saja, bukan dalam keyakinannya. Yang bukan dalam keyakinannya. Terus apa tadi? Pertanyaan kedua? Kalau terperosok dalam kesyirikan itu apa yang harus segera kita lakukan? Bertaubat. Kalau orang bertaubat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi seseorang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat yang merupakan manusia terbaik, ya banyak di antara mereka yang dulunya melakukan kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar tidak, karena Abu Bakar seperti Nabi tidak ada dari dulu keinginan untuk menyembah berhala karena lurus. Tapi ketika mereka bertaubat, mereka menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lagi caranya, syirik itu satu-satunya cara untuk bisa lepas dari dosa syirik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau seandainya kita masih melihat ada saudara-saudara kita yang melakukan kesyirikan baru beriman kepada Allah, ini kebaikan yang paling baik, lebih baik daripada kita kasih duit. Gitu. Ya. Kenapa kita kasih uang? Uang nggak menyelamatkan dia dari neraka, dari menyelamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ajarkan mereka tentang syirik, kita ajak dia untuk bertauhid, tentu dengan cara yang baik. Nggak boleh kita dakwah itu musyrik sini. Orang penghuni neraka sini. Tidak bikin kita dakwah. Nabi tidak pernah gitu. Jadi kita belajar ini pertama untuk mawas diri, jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Bukan untuk memvonis orang pelaku kesyirikan enggak. Pertama untuk jaga diri. Ya, belajar tauhid itu untuk jaga diri agar kita menjadi orang yang bertauhid, agar kita jauh dari kesyirikan yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah belajar itu dan kita tahu, kita berusaha jaga diri kita dengan belajar, kita berusaha juga untuk jaga orang lain dari kesyirikan. Dia terima alhamdulillah dan dia terima urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Hadiah terbaik. Ya, ajak orang bertaubat dari syirik. Ajak orang bertaubat untuk masuk Islam. Ya, atau orang muslim yang tidak tahu itu syirik. Ajak bahwasanya itu adalah kesyirikan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima alhamdulillah, dia tidak terima urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Ya. Misalnya hubungan itu tidak berkorban. Ya, karena seperti itu Nah, kalau masalah itu perlu dirinci lagi, Pak. Perlu dirinci. Kalau seandainya maksudnya hanya sebab, para ulama boleh kan? Seperti perkataan Imam Ahmad, laula Syafi'i laula Syafi'i ma'alim al-fiqh. Kata Imam Ahmad apa? Kalaulah bukan karena Syafi'i, kita tidak paham fikih.
Padahal yang buat paham fikih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma maksud Imam Ahmad di situ apa? Sebab saja. Sebab saja. Sehingga kalau seandainya maknanya cuma sebab, nggak ada masalah. Cuma kalau ada keyakinan di situ, ya tidak ada Allah-Allahnya sama sekali, ya baru itu kita waspada. Walaupun lebih baik kalau kita katakan alhamdulillah, setelah alhamdulillah dan tapi pertamanya muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada rincian sebenarnya dalam masalah itu. Ada rincian. Enggak, nanti kalau kita katakan syirik itu semua secara mutlak, kita dapatnya perkataan Muhammad syirik ya gitu. Melakukan syirik kan laula bukan karena si fulan, kalau bukan karena si fulan saya tidak akan ini. Padahal yang menjadikannya seperti itu asalnya adalah Allah. Cuman yang dibahas itu adalah sebab. Maka kata Syekh Utsaimin juga seperti itu. Ada yang bertanya juga, makanya Syekh Utsaimin tanya, benar-benar nggak si fulan jadi sebabnya? Kalau iya, maka boleh. Selama tidak ada di situ keyakinan bukan Allah yang Allah. Jadi perlu rincian, makanya itu panjang, bahasa tauhid panjang. Jadi itu pembahasannya di kitab tauhid. Rincian-rincian seperti Masya Allah, kapan dia syirik, kapan tidak, gitu. Ya, jadi dia tipis. Makanya Nabi kata-kata tipis, syirik sama syirik tipis. Kadang-kadang kita mengucapkan kata syirik tanpa kita sadari. Allah Ta'ala. Mungkin semoga bisa sampai kita dalam kitab tauhid. Masih lanjut? Boleh Pak? Boleh? Oh ya masih bisa. Satu lagi. Ini satu lagi. Tadi kan saya bilang kesusahan Ya. Nah itu kalau kan banyak sekarang yang fenomena orang suka demi Allah dan Rasulullah. Nah, itu syirik. Demi Allah, demi Rasulullah itu syirik. Demi Allah, demi apapun, nah, itu syirik. Demi apapun lah itu syirik. Tanpa disadari. Kenapa? Karena kata demi Allah, sumpah itu mengagungkan sesuatu. Dan kita hanya boleh mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab itu menggunakan kata sumpah itu. Ya, sehingga ketika bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang lain, walaupun Rasulullah, walaupun Jibril. Ya, orang biasanya biar mantap ya, demi Allah, demi Rasul, demi langit bumi gitu. Dia niru Allah. Allah bersumpah dengan langit dan bumi, dia bersumpah pula dengan langit dan bumi. Gitu. Ya, demi matahari, demi Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah dipanjang-panjangin. Kata siapa? Kata Nabi. Kata siapa lagi? Ya, Allah Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya pekan depan kepada pindah ke pembahasan Islam yang kedua. Islam yang pertama itu syirik, pembahasan Islam kedua nanti insyaallah akan kita bahas di pekan depan. Allah Ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.